Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ridho, rahmat dan manfaat kepada pengarang kitab. Ridwan, rahmat dan manfaat faedah selaku si pelajari kitab niki baik di dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Faslun. Pada menyatakan sujud tilawah. Nah, lekas ni terbahas tentang sujud tilawah, sujud karena bacaan. Bermula sujud tilawah itu sunnah bagi orang yang membaca ayat sajadah dan bagi yang mendengar dia. Sim bacana sunnah, sim dengarna pun sunnah. Nah, karena niki sunnah, lamun sedang solat tergantung imam. Lamun sujud imam lek bacaan tilawahna, maka makmum ikut sujud. Lamun dek na sujud imam lek dalam sujud bacaan tilawahna, berarti dek na milu makmum na sujud. Karena ini sunnah. Lek tetabang berkhilafan makmum dengan imamnya lek dalam masalah sunnah. Sama ada mendengar ia akan dia dengan qasad atau tiada dengan qasad. Apakah memang sengaja mendengarkan ayat itu atau tidak? Tiba-tiba ingat dia bahwa ayat si baca isi dengan si dengar membaca adalah ayat sajadah. Pada ayat pas tahu ada sujud dakat janinoh berniat dengan awal si dengarang secara sengaja tetap nata sunatan untuk sujud. Ingat sunnah. Dan terlebih muakkadah sunnah sujud bagi yang mendengar dia dengan sujud orang yang membaca dia. Yang mendengar ini lebih kuat dibandingkan dengan orang yang membaca. Sebab ini jamaah, biar juga tak nak baca dengan. Apakah ia sujud dengan sim baca atau ndek? Itu sin dengah ni. Ini katanya ulama lebih kuat sunnahnya orang yang mendengar dengan sujud orang yang membaca dia. Tetapi muakkadnya bagi yang mendengar dengan tiada qasad. Tiada seperti muakkadnya bagi yang mendengar dengan yang qasad. Jadi kalau memang orang itu bermaksud, jadi lebih kuat daripada orang yang tidak bermaksud. Dan apabila sujud orang yang mendengar, serta orang yang membaca, jadi pejuluknya dengan orang yang mendengar ya. Karena ia juluang kuat nasi mendengar daripada yang membaca. Walaupun mulai dalam imam makmum mau kan si berut tergantung imam. Imam kan si membaca, tetapi bukan masalahnya mendengar dan membaca di sini, tapi ikutan, ya, ikutan. Dan apabila sujud orang yang mendengar serta orang yang membaca, maka tiada bertambat ia dengan dia. Artinya bertambat itu tidak ada berhubungan, artinya saling ikutin. Ya, dan bertambat. Kan bertambat sebenarnya tertali, dan bertambat. Dan menara, sampan atau kapal tertali jok pelabuhan ya dan bertambat. Nah, itu orang yang mendengar dan orang yang membaca, ini kemungkinannya luar sholat. Itu tidak ada hubungan apa-apa. Mereka masing-masing sunnahnya itu.
Bukan karena orang membaca sujud lalu orang mendengar sujud. Atau bukan karena orang yang mendengar yang sujud lalu orang yang membaca yang sujud. Berarti masing-masing. Jadi tiada bertambat. Tiada bertambat ia dengan dia. Dan tiada berniat mengikut ia dengan dia. Nah, tidak ada ikutan. Tetapi jika berniat mengikut orang yang mendengar dengan orang yang membaca pada sujudnya, niscaya adalah ia harus. Nah, boleh. Kalau memang dia berniat. Nak kelemunan sujud dia berkumilu soalnya. Atau misalnya simbaca nak lemun arak sigan sujud nak tak ketemilu. Boleh. Jadi harus di sini artinya boleh. Tapi pada dasarnya itu bukan saling ikut. Tetapi masing-masing yang mendengar itu sunnah kalau dia mau. Yang membaca itu juga sunnah kalau dia mau. Ini ingat berarti bukan pada jamaah sholat. Demikianlah tersebut di dalam Nihayah dan Mughni. Dua kitab, Nihayah dan Mughni. Dan tiada sunnah sujud tilawah bagi yang tuli. Dan jika tahu ia akan sujud orang yang membaca dia, walaupun dia tahu ya kita dengan sujud. Lalu kan dia dengar apa tiba-tiba sujud dengan no. Jadi di sini pendengaran itu harus jelas. Sehingga dia disunatkan. Dia bau berarti kan bara-bara nurutang apa sujudang dengan no. Lamun lek Mekah jak bukan karena kita tuli tetapi karena kita tidak mengerti kadang-kadang. Di Mekah no jamaah setiap ada bacaan daripada surah-surah yang ada kalimat-kalimat untuk sunnah sujud itu selalu imamnya sujud tilawah. Ya sih kadang-kadang kan itu enggak ada pelajarin tu di Mekah manasik haji doang kan umroh. Dia tuah ketuanang bahwa Arab bacaan sujud tilawah di tenda jamaah sujud tilawah nu dendek dengan sini. Orang yang hafal Quran saja kadang-kadang dia lupa posisinya. Betul sujud tilawah lamun dia neman tahu maknanya atau paling tidak dia mengerti paham tentang ayat yang dibaca. Anu. Apalagi sih sekedar belajar manasik betul kajok Mekah tiba-tiba datang tono arak sujud tilawah ndek nepri ruku jamaah Allahu akbar lan sujud tar sekali bingung ya sujud apa imam ndek nepri ruku apa lemudi tapi biasanya semua jamaah itu ikut bares na begitu nah jarak dengan sujud umbe nu singone nu lan ya ran sujud tilawah lalu separuh badana lamun arak berketuan. Agus para arak din samal berketuan. Wah arak batun berketuan. Awon deh terus. Itu sujudmu bingung ada dia tepri ruku. Jadi sujudnya itu sekali baca tasbih silahkan. Kalau mau baca yang umum sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Namun terbaca subhanallah bau. Subhana rabbiyal a'la baca bau. Subhanallahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Boleh. Yang penting tasbih. Endek dah baca apa-apa pun, tak masalah. Karena sujudnya itu yang sunnah. Ingat tak? Tak ada laul malik susahang batur. Mudi tahu dengan terbaca sujud, kita ngumbe sujud lana. Tidak mesti. Sujud na sita sunat. Bacaannya tambah penyempurnaan. Lamun dia nak tahu kena baca na sujud doang sah. Artinya mau na pahala sunnah. Ya. Jadi sekalipun dia tahu akan sujud orang yang membaca dia sekalipun orang tuli itu tidak disunatkan. Dan tiada harus sujud tilawah melainkan pada tempatnya.
Tiba-tiba sujud tilawah, nin kanggo kecuali di mana posisi ayatnya. Yaitu ketika mengiringi akhir ayat sajadah. Artinya ndek pas akhir surah tahu, nah akhir ayat sajadah. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan ayat sajadah, ayat 14. Ayat 14 ayat lain daripada sajadah, selain daripada surat Alif Lam Mim sajadah. Yang pada surat Shad, maka yaitu sujud syukur juga. Nah, ini khusus surat Shad ini tentang ceritanya Nabi Daud. Ketika Nabi Daud alaihissalam sudah punya istri 99, siwak seninan jamaah ni. Berterus malik nak tergoda si setan. Jadi setan tu pihaknya diri jadi kedip. Ampuk namilu dengar Nabi Daud membaca Zabur. Jadi Nabi Daud ni lamun baca Zabur no jamaah denarak dengan taung ruit isi. Seluruh makhluk yang mendengar suara Nabi Daud tidak bisa bergerak. Nah. Dia tahu bergerak. En kedip yang kena liwat kelep teriak jamaah. Namun dengar Nabi Daud membaca kitab Zabur, si wayan indah suara Nabi Daud. No. Angkat ceritanya batur-batur jamaah tabligh tu yang pada rajin sugul cuma gana mau undangan tentang pernikahan Nabi yang di dalamnya ada Nabi Daud membacakan Zabur. Anu si meletang ngombe ke indah suara Nabi Daud. No. Nah, jadi lihat ini dalam kisah ini terturunan malaikat untuk menegur Nabi Daud. Jadi saya tak namanya sisi ke-100 no arana Tasyai' bin Hanan arana dengan ini no. Jadi sengaja kedit no jamaah. Dia namanya ngaleh, ia jerak Nabi Daud baca Zabur dengan wah lekak silain dainang yendot. Ia ngombe kedit nendot. Ia pihak Nabi Daud penasaran. Makat dan dot Nabi Daud apa dan kedit sini ni wesak nalan. Telik na doa sih. Lagu memang ya sengaja kedit dengan iblis pihak diri jadi kedit. Sengaja pihak Nabi Daud penasaran. Nah, waktu yang ngasih Nabi Daud berukna mulai kelep ngajar. Nabi Daud penasaran bagaimana kedit itu kadang. Leka kedit. Turut nasi Nabi Daud bagaimana. Koko ading jamaah. Sengaja geret tarik Nabi Daud nak koko sebab itu nak dengan ina mandi. Datang nak koko no gitar dengan ina mandi jamaah. Mbena ingas putih gitar si Nabi target Nabi Daud tetapi sudah ada dalam hatinya. Harus jadi senina aku si mandi no. Tulak Nabi Daud di kerajaan. Lalu kelayak nak karingan. Petugas-petugas pengawal-pengawal coba petaan informasi si mandi no. Tapi ada informasi ternyata si mandi no senina panglima perang dari piang. Jadi panglima perang Nabi Daud no berdaya senina aran Tasyai' sangat sininges. Mikir Nabi Daud, betana pun boleh jadi senina aku lihat. Padahal senina bawahannya tentaranya itu senina. Mikir, lamun dengan ojak tersuruh ila perang semua len. Petaan ya musuh si kuat-kuat pun mati len. Dia apa cerita Nabi Daud? Cuman ide le otak nenu. Rencana le otak nenu tertahu si Allah Taala. Terus nak kelep. Nah, nanti jemaah mila ke perang. Arak dengan kafir ni, dia mila beriman. Pokoknya usaha ngobetan pun beriman. Dia mek kanggo ule, lamun dia naman kalah. Lalu terpilih sini tak mungkin menang. Orang dengan tentara harus dia taat kepada raja. Nabi Daud kan raja. Lekat lalu perang jamaah. Dan ternyata sesuai dengan rencana Nabi Daud. Mati. Benda nulek. Ya mati le itu le medan perang. Bebalu seselina jari. Nah, arak jalan jari. Memang ia rencana. Dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suahang merari ni terus. Kata Tasyai' no bait jadi seninana si ke-100.
Berterus turunlah malaikat 2 orang sengaja diutus oleh Allah, sengaja bersual le luah. Nabi Daud le dalam. Dia bersual le luah. Apa ni saya bersual le luah ni len? Sugul Nabi Daud. Apa pada persoalan? Nah, ni tuan raja. Nak kasih dah hukum ini tanah ni. Ni sematranku sini. Ia berduit siwak puluh siwak bembek berduit. Aku rasa sikit bembekku. Lagu mana baik bembekku si sikain. Ngomong menurut sida. Ya zalim ni sematran ni. Ya zalim bembek ni 50 siwak makat bembek masih sikain mana baik lah. Suwe-suwe nang ngindang ongkat ditaget karingan Nabi Daud. Iya kena karingan. Dan dia betul-betul merasa ya. Wa zanna Dawud anna fatannahu, dan ada sangkaan meyakinkan pada diri Nabi Daud bahwa kami mengujinya dengan kisah no. Aku akan nilana. Wa kharra. Kemudian dia kharara. Apa dia? Tersungkur rebak Nabi Daud. Sajidan wa anab. Dia sujud sambil bertobat. No jamaah. Malaikat dengan si dua ni rerik teparan zalim. Nabi Daud dengan target ingat diri nasi peleh. Bahasa isi genawak kecuali Allah Taala doang si Daud. Anu bercerita jok kisah ikut. Enggak ada peleh dah. Ya, dia nuh bercerita. Secara fikih dia ada peleh. Dia tidak salah secara fikih. Dia berhak memerintahkan tentaranya. Dan si surukna dengan kafir, surukna perangin. You know. Mati je ia berbalu, tidak ada masalah. Benebu edah na pun akan baik, apa masalah di dalam? Lalu Allah Subhanahu wa taala menegurnya karena rekayasa no. Iya sih jadi masalah rekayasa nah. Jadi lihat dalam surat Shad untuk masalah tentang sujudnya Nabi Daud itu sebenarnya bukan sujud daripada tilawah. Itu sujud syukur buat kita. Syukurnya apa? Syukur bahwa taubat Nabi Daud diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lamun Nabi Daud sujudnya sujud taubat dia no. Jadi Nabi Daud itu sujud sampai nangis. Sampai tiwuk rebut tiwuk macam lek. Ayo penentang tu. Si suwe na sujud. Berhari-hari, berpuluh-puluh hari sampai na tiwuk. Isi air penantang nano. Nah, jadi lihat ini melainkan pada surat Shad lah. Maka yaitu sujud syukur juga. Sujud syukur tipe itu si sujud lihat dalam ayat apa namanya sujudnya Nabi Daud itu. Karena tersebut di dalam hadis riwayat Nasa'i sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sajadaha Daud taubatan. Ketika ayat itu menceritakan sujudnya Nabi Daud itu adalah sebagai taubat. Wa nasjuduha, dan kita sujud pada ayat itu syukran, sebagai sujud syukur. Jadi sujud tilawah maupun sujud syukur arak sekali jamaah. Tanpa baca apa-apa, tanpa baca apa-apa. Lamun bait sunnah sujudnya. Artinya telah memperbuat Nabi Allah Daud akan sujud di dalam surah Shad itu karena taubat daripada kesalahannya. Dan kita perbuat akan dia karena syukur, yakni karena syukur atas diterima Allah taubatnya. Maka seyogyanya orang yang mengerjakan sujud pada surat Shad bahwa berniat sujud karena syukur atas diterima Allah Ta'ala taubat Nabi Allah Daud. Nah, jadi lihat tu nak jandek sujud tilawah sini tersuruh berniat. Wa kharra raki'an wa anab, ya. Raki'an dia pakai sajidan. Wa kharra raki'an wa anab, lalu dia tersungkur tapi maknanya sujud di sana. Sujud untuk bertobat. Ya. Nah, jadi lihat dalam sini dan sesuai dengan kisahnya, sesuai dengan hadis Nabi Daud tersungkur sujud karena taubat dan Allah menerima taubatnya, maka kita di dalam ayat itu disuruh sujud
Ya, dalam bacaan itu, tilawah itu dengan niat sujud syukur. Ikut bersyukur atas diterimanya taubat Nabi Daud. Harap pokoknya di sujud si paling perlu. Ya. Nurut imam dan bangun ngumbe ada masalah. Dan itu sujud kalau kita lihat secara umum karena ada bacaan itu. Maka sujud tilawah. Dan ingat, ini dasar hukumnya adalah sunnah. Dan lagi akan datang bahwasanya sujud syukur itu hanya disunatkan di luar sembahyang jua. Nah, jemaah bahas ini lagi akan datang nanti bahwa sujud syukur itu ada di luar solat saja. Lamun sujud tilawah jadi dalam solat maupun di luar solat. Tokol si dari balik. Dengar ada dengan ngaji. Baca ayat sajadah sunat masih tersujud. Sin dengar dengan si ngaji mbeh juga tahu nak kedengaran. Tetap sunat. Maka si baru muakadahang dengan sin dengar. Ngumbil mau kaset, sujud bae lu ada kaca kaset. Karena itu tetap firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi nekene jamaah media alat-alat elektronik itu bisa untuk menyimpan kebaikan. Jika kebaikan itu kita simpan dan bisa berulang-ulang berantan kaset, rekamnya 30 juz lalu di-setel berulang-ulang didengar oleh orang, itu bisa menjadi jariah. Ya. Sekali mengaji lagu itu terus menerus pada mara kita sekali berwakaf sesuatu dan terus menerus dimanfaatkan orang. Nah, nak ni subhanallah, pemerintah nak suruh itu wakaf kepeng lah dari pemerintah. Sebenarnya sih wakaf untuk apa saja, yang penting untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, apakah itu manusia secara umum. Tidak hanya untuk masjid, tidak hanya untuk musalla, tidak hanya untuk pondok pesantren, tetapi untuk kepentingan umat, kepentingan manusia, kepentingan makhluk boleh berwakaf itu. Sekuala siaran wakafnya jamaah harusnya jelas dimanfaatkan untuk kepentingan. Tidak bahwa wakaf itu pada korupsi terus. Begitu susah. Ibu itu jadi laisin. Kan wakaf itu harus dia tetap. Beli sida semen, tepalat semen itu kan tetap jadi. Pihak sida bangunan, dot bangunan terus tekedu, tetap. Beli sida tanah, ndek dengan telang-telang, tetap semua kegiatan yang dilakukan di tempat itu menghasilkan pahala. Lalu memang wakaf uang, gimana ini uang? Uang itu kan di kemana-mana. Nah, ulama-ulama kita, ulama modern sini sudah membolehkan wakaf uang. Kenapa? Karena uang itu pun dia tetap saja bisa diganti. Artinya bisa dibuat berusaha, modalnya tetap, keuntungannya bisa diberikan kepada kepentingan-kepentingan. Boleh. Lagu mau kasih baru tingkat kepercayaan soal nembeh juga nilai kak bares wakaf sini nanu si paling perlu. Walaupun tetap lagu ingin bares. Wah mudah ini gembor masa pemerintah untuk menyuruh umat Islam berwakaf. Ternyata jamaah dari gunung wakaf terbesar se-Indonesia. Mau dengar sebulan yang lalu itu wakaf masjid Leong Nodoang 60 hektar. Arab Malik wakaf ilah pokoknya jumlahnya dia arah sekedik. Arab sampai ratusan. Di atas gunung Negawan. Wakaf. Ceritanya lain waktu nasi pada nanggas dia harap milih pada bait atas nama ia, pada atas nama masjid. Ia pada kelolayan lagu atas nama masjid. Si bagusnya masyarakat saja sehingga jika neka jadi wakaf. Baik, lanjut jamaah. Ya, jadi sujud syukur itu nanti akan dibahas, dia tidak berada pada dalam solat, dia berada di luar sembahyang jua. Dan tiada harus dikerjakan di dalam sembahyang, tidak boleh sujud syukur di dalam solat. Dan tempat sujud tilawah itu ma'ruf. Nah, ma'ruf itu artinya diketahui. Ya, sudah maklum tempatnya.
Maka akhir ayat sajadah di dalam surah Al-A'raf. Nah, surat Al-A'raf, walahu yasjudun. Ya, tahu kalimatnya. Tahu nah, sujud. Di akhir surah Al-A'raf. Dan akhir ayatnya di dalam surah Ar-Ra'd, yaitu wal ghudwi wal asal. Tahu bil ghudwi wal asal. Nah, ini apakah itu pagi dan petang? Nah, di sana menunjukkan tentang sujud juga, baik pada waktu pagi dan petang. Dan akhirnya di dalam surah An-Nahl, yaitu yu'marun. Nah, ini tentang semua binatang-binatang, malaikat-malaikat, ya. Mereka tidak ada yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tunduk kepada Allah dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Ya. Yaf'aluna ma yu'marun. Ya, jadi mereka itu taat kepada Allah, melakukan apa saja yang diperintahkan. Nah, pada kalimat yu'marunnya, di sanalah tempat disunnahkan sujud tilawah itu. Dan akhir ayatnya di dalam surah Al-Isra, khusyu'a. Ya. Khusyu'a itu jelas, khusyuk. Khusyuk, khudu' itu artinya merendah, tunduk. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ketika seorang yang sujud itu di dalam surah Al-Isra ini, pada kalimat khusyu'a itu, di sana tempat disunatkan. Nah, si penting paham tempat-tempat. Dan akhirnya di dalam surah Maryam, yaitu bukiyah. Ya. Bukiyah itu artinya menangis. Di sini juga menunjukkan bagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala yang tunduk sujud sambil menangis. Jadi pada kalimat bukiyah, menangis. Ayat sajadah yang pertama di dalam surah Al-Hajj, yaitu ma yasha. Nah, di sini juga apa yang dikehendaki. Jadi artinya di mana hamba itu mesti melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan juga ketaatan. Dan akhir ayat yang kedua di dalamnya, yaitu la'allakum tuflihun. Nah, tentu di sini setelah orang itu taat kepada Allah dengan rukuk, sujud, ibadah, maka semoga mereka menjadi orang-orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini tempat sujudnya. Dan akhir ayatnya di dalam surah Al-Furqan, yaitu nufura. Ya. Di dalam kalimat akhir ayat nufura. Dan akhir ayatnya di dalam surah An-Naml, yaitu Al-Azim. Laun cek jamaah. Lamun dicek dalam Al-Quran, ada gambarnya lek sedih. Gambarnya biasanya gambar mimbar, sini gambaran sedih Al-Quran. Tulisnya untuk sajadah. Cek ya, kalimatnya secara lengkap. Jemaah buka kitab, dia buka Quran. Wah, sebutnya sida dalam surah-surah no. Cek, beritahuan kalimat-kalimat sini. Sebagai pengetahuan, walaupun kita jarang sekali, ya, ini sebagai ilmu pengetahuan. In suatu saat ara imam simbaca nanu, maka ingat tidak, oh tentu ini adalah ayat daripada surat-surat sajadah. Dan akhir ayatnya di dalam surah As-Sajdah, yaitu la yastakbirun wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Nah, orang yang tidak menyombongkan diri berarti orang tunduk. Nah, pada kalimat itu sunnah sujud tilawah. Dan akhir ayatnya dalam surah Fussilat, yaitu wa hum la yasamun. Nah, pada kalimat yasamunnya, ya.
Tahun cek. Dan akhir ayatnya di dalam surah An-Najm, yaitu akhir surah, yaitu fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah karena Allah dan beribadahlah kalian. Dan akhir ayatnya di dalam surah Al-Insyiqaq, yaitu yasjudun wa hum la yasjudun idza as-sama'u insyaqqat, ya. Nanti di sana ada la yasjudun pada kalimat yasjudun. Jadi artinya jika mereka tidak mau sujud, maka kita disuruh untuk sujud. Macam-macam jadi kalimatnya pas pada kalimatnya wa hum la yastakbirun. Arak baris dalam ayat silaina endek le papa yastakbirun. Kemudian tahu nah. Jadi ndek dapat bait sesuai maknanya kerja si lain-lain. Ya. Kadang-kadang yasjudun, ada kadang wahum la yasjudun tempatnya. Wahum la yasamun la'allakum tuflihun, ya. Dan akhir ayatnya di dalam Iqra. Wasjud wa qtarib. Nah, akhir surat Al-Alaq. Al-Iqra. Wasjud wa qtarib. Dan demikian lagi. Nah, lalu dah cek masing-masing mau kasih bro di dalam Al-Quran. Tiada harus sujud tilawah melainkan pada bacaan yang masyru'. Nah, pada bacaan yang memang disyariatkan, yaitu bacaan yang kebilangan, lagi tiada haram dalamnya dan tiada makruh. Dan jika ada bacaan itu sunnah sekalipun, maka dari karena inilah sunnah sujud bagi bacaan kafir yang halal bacaannya. Dengan kafir halal bacaannya, disunatkan itu sujud. Jadi artinya di sini perlu kita simbacano sei, apakah simbacane orang-orang yang memang dibolehkan. Lamun dia nak kanggo baca, dia kanggo sujud. Ya. Ini orang kafir nih. Tapi orang kafir yang bacaannya dibolehkan. Ya. Ada orang kafir yang bacaannya dibolehkan, ada. Seperti bahwa diharap Islamnya. Dengan kafir ini wah kena berselam nih. Misalnya wah karing dengan di tanggal atau apa kan. Oh, nak jamaah duit dengan non muslim mempelajari Al-Qur'an. Bahkan menghafal Arab. Nah. Hafal juluk Quran. Pokoknya aku juluk Quran ni lah. Aku pelajari juluk seana berjamaah dalam kuah pampa cuba kita Islam. Nah ini orang diharapkan masuk Islam. Dan dia dibolehkan karena ada harapan dia masuk Islam. Baca surat tilawah ini, sujud tilawah ini sunat masih tersujud. Ya. Dan bacaan kanak-kanak yang mumayyiz. Nah, kanak-kanak lu hafal dia man balik kanak-kanak lu baru kelas 2 SD. Yo lagu bacaan bagus terus membaca Iqra misalnya baca wasjud wa qtarib dan tengah ada sisi dah sujud sunnah. Walaupun kanak-kanak sing baca. Kanak-kanak sing mumayyiz. Dan yang berhadas kecil. Nah, namun berhadas kecil kan di depan wudu. Namun dengan nikmat wudu itu kan hanya tidak boleh memegang, tidak boleh membawa mushaf. Namun membaca boleh. Dengan si berhadas kecil. Yang apa? Pernah hafalang yang dengar dari itu sunnah masih tersujud. Karena walaupun dia berhadas kecil. Dan yang sembahyang yang membaca ayat sajadah di dalam qiyamnya. Mbah juga dengan sembahyang. Ayat sajadah bacaan sida lembik tahu dari luar lebali. Yang kena tokol. Dengar dia sujud sunnah. Dan bacaan malaikat lamun debo sida dengar. Tahu dia sida alim, sida pecu, sida jadi wali juga misalnya kan. Kau tahu ada malaikat bacaan dengan sujud. Dan jin. Nih si sahabat-sahabat kaca jin ngaji jin misalnya.
berterus membaca ayat sajadah. Sunnah masih. Melainkan bacaan orang yang tidur. Ngeremon. Nah, lamun dengan tinduk ngeremon kan dia nasa diri membaca nih. Nah, jadi dengan kafir si sengaja tetapi ada harapan dia masuk Islam, sunat ijana. Lamun dengan Islam ia tidam ngeremon ndik sunatan. Subhanallah. Dan yang junub. Nah, dengan junub kan dia kanggo baca Quran. Dan kanggo masih tersujud apa rana? Tersunatan sujud. Namun terdengah dengan junub ngaji. Sementara dia itu melanggar larangan. Dan yang mabuk lah ngeremon, yang mabuk ngaji tanah umpama. Dan yang lupa. Ya, lupa ni artinya ya lupa diri. Linglung. Dan bacaan burung umpamanya. Kadar kadit si tahun urutan. Apa lah tu selamat pagi dan assalamualaikum dan ngaji aja ada cekat ngaji. Betul sih lancarang si kedit tu ndak tersunatang. Ndak tersunatang untuk sujud namun kedit ngaji. Nah ya ke mula kedit si ngaji no daripada anyam jamaah no. Biasa menangang ya. Subhanallah. Ya. Jadi bacaan burung umpamanya dan bacaan orang yang di dalam tandas WC dan barang sebagainya. Oh, di dalam jeding tahun tokol nyengke pun ngaji gitu. Dia kanggo. Nah, walaupun ngaji baca surah sajadah atau ayat yang menunjukkan adanya sunnah sujud tidak diperkenankan kita, tidak disunatkan, maka dia ada sunnah sujud tilawah karena mendengar bacaan mereka itu. Ya. Bahkan mungkin genteng ngolok jadi dengan temu jeding dengan entekan goang zikir. Ya, apalagi kena zikir cincin baik bukan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan cincin ya teduk de narak suarana. Lagu buka si Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas nan liwah. Bermula dalil pada yang demikian itu hadis yang telah diriwayatkan akan dia oleh Bukhari dan Muslim daripada anak Umar, Ibnu Umar. Jadi dimulai kitab Melayu anak Umar. Annahu alaihi salatu wassalam kana yaqra'ul Qur'an. Fayaqra'us surah fiha sajdah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi. Artinya bahwasanya Nabi SAW adalah ia membaca surah daripada Quran padahal ada di dalamnya ayat sajadah, maka sujud ia dan sujud sekalian kami sertanya hingga tiada mendapat setengah kami akan tempat bagi menghantarkan dahinya. Nah, artinya di sini si rame nah. Ya. Ketika sujud no, si padatnya sampai-sampai sebagian daripada jamaah sahabat itu sulit meletakkan keningnya itu ke tempat sujud, menunjukkan bahwa ramai, padat. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan bahwasanya dalam posisi seperti itu, sujud itu kita kan laki-laki seharusnya renggang antara paha dengan perut. Lalu dalam keadaan seperti itu pasti konteang tanu tah. Apa cara? Awak tah. Nah, dalam keadaan seperti itu melihat riwayat yang ini bahwasanya mereka hampir-hampir tidak ada tempat untuk sujud, siwayan sempit karena ramainya gitu. Tetapi tidak disuruh ulang salatnya. Dan pada satu riwayat bagi Muslim fi ghairi salatihi. Nah, lekne selain daripada salat.
Dari riwayat lain. Di luar solat lah. Berarti waktu nu kemungkinan kena pada tokol. Ya. Nabi membaca surah yang ada di dalamnya sajadah. Ya. Jadi di sini Nabi membaca Quran katanya. Jadi baca Quran itu bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah, makanya di dalam riwayat Muslim dia katakan fi ghairi sholatihi, artinya pada yang lain daripada sembahyangnya. Berarti di dalam sholat ya, di luar sholat pun ya. Namun kita kata sujud yang tadi itu kemungkinan nasiab seperti pada bentuk sab. Ini pada tokol marah entan nih, berdekat-dekatan, pun tiba-tiba dah sujud. Maka kemungkinan sebagian daripada itu sulit menentukan posisi sujud yang seperti waktu sholat. Jadi kalau kita lihat itu riwayat Muslim ini lebih bisa kita pahami bahwa itu di luar sholat. Jangan karena tokol sahabat-sahabat. Dan sunnah sujud tilawah bagi imam atau yang sembahyang seorang diri karena bacaan dirinya. Dan tiada harus sujud bagi imam atau yang sembahyang seorang dirinya sujud karena bacaan orang lain. Ya jadi imam atau ya solat mesak na ampun beh je tahu dengan membaca lamun kejangkana sembahyang dik nanti sunatkan karena bacaan orang lain. Membacaan imam aja lamun sujud imam harus niru. Sama ada yang lain itu sembahyang atau tiada sembahyang, yang jelas dia orang lain, apakah dia salat atau tidak salat. Dari karena jika sujud ia karena bacaan orang lain, niscaya batallah sembahyangnya. Berturut dengan lain. Dengan tuan jangan sembahyang, ya tidak ada sembahyang. Itu orang baca surat sajadah. Po iya sujud letih, itu tidak ada hubungan. Maka dibatalkan salatnya orang ini. Ya. Apalagi baris. Apalana. Ya jadi mampu mbah juga dengan baca ia po iya sujud ini. Jika disengaja lagi tahu ia akan haramnya, melainkan makmum lah nih. Mohon makmum ngombe, hendaklah ia sujud jika sujud imamnya. Dan jika tiada mendengar ia akan bacaan imamnya sekalipun. Dendang pembacaan si imamin marak taslim Mekah baru unuh. Tiba-tiba ia sujud. Tetap makmum itu mengikuti imamnya. Dari karena jika tertinggal makmum daripada bangkit sujud kepada imamnya, batallah sembahyangnya. Jadi lihat ini tetap innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Terutama pada hal-hal sunnah, jika imamnya sujud, sujudlah. Jika tiada, ya tiada. Jika tertinggal makmum daripada mengikut sujud kepada imamnya, batallah sembahyang. Dan demikian lagi tiada harus bagi makmum sujud daripada bacaan dirinya atau daripada bacaan yang lain daripada imamnya. Namun dengan lain atau yang baca dek mudi dek ke sujud, namun imam nak dek sujud. Atau daripada bacaan imamnya jika imamnya itu tiada sujud. Nah, ingat tak? Tiang paling sering jamaah baca Iqra. Paling sering tiang baca surat Iqra di dalam solat. Lagu di tiang wah sujud tilawah. Ya. Sebab dia di akhir surah. Lamun akhir surah mestinya dilanjutkan kepada surah yang lain. Wasjud wa qtarib, Allahu akbar. Sebab tiang khawatir, sebab itu akhir surat baru ruku yang demudina. Namun si mama kita na sujud. Sini nina no baru si pun ruku bae. Ndek na sujud tilawah. Sebenarnya lamun temede umum baru bantu di akhir surat Al-Alaq ni Iqra ni tas sujud tilawah dulu.
berlanjutan ya. Nah, jadi lah mudah sujud imam, tidak perlu dia sujud makmum itu. Karena jika sujud ia karena yang demikian itu batal sembahyangnya. Jika disengaja lagi tahu ia akan haramnya. Jadi ngetang lamun dek sujud imam, dek sujud makmum. Dan berulang sujud tilawah itu sebab berulang membaca ayat sajadah. Belo isina. Ya. 2 kali surat ayat sajadahnya, berdua kali tersunatan. Berulang membaca ayat sajadah. Dan jikalau di dalam satu majelis atau di dalam satu rakaat sekalipun. Maka si baru dalam rakaat si sekali doang piru sujud tilawah itu misal telu lah bertelu tak ada sunatan. Syahdan, jika dibaca ayat sajadah di dalam waktu karohah atau dahulu daripada waktunya supaya sujud ia di dalamnya, haramlah atasnya sujud ketika itu. Dan jika ada ia di dalam sembahyang, batallah sembahyangnya dengan sujud. Seperti yang telah mempituakan dengan dia Ibnu Abdis Salam. Waktu karohah. Dia tetap yang sholat jamaah. Ba'da sholat subuh. Atau waktu terbit matahari. Belum sempurna, belum naik sepenggalah. Waktu tenggelam matahari. Belum sempurna tenggelamnya. Waktu dia panjang jelu. Itu tidak diperkenankan sujud. Waktu ba'da salatil asar makruh. Jadi waktu karohah atau dahulu daripada waktunya supaya sujud ia di dalamnya. Di deman salah anu lagu pun turun pada pada ia sujud ia utama waktu makruh. Sama saja apalagi sudah masuk waktu makruh. Tapi ini adalah fatwa daripada ulama Ibnu Abdis Salam, walaupun mara'nu sebaiknya tidak usah. Sugul dengan perkhilafan. Dan demikian lagi jika dibaca ayat sajadah di dalam sembahyang dengan qasad sujud tilawah jua, tiada lainnya, haramlah atasnya sujud. Karena jika sujud ia dengan disengaja, lagi tahu akan haramnya, batalah sembahyangnya dengan dia. Inilah yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Abdis Salam. Ini ya sengaja hanya untuk menunjukkan bahwasanya baris ni kena sujud tilawah ni. Jadi solat itu ya solat. Kebetulan di dalam narak sujud tilawah ya sujud tilawah. Tapi bukan dari awal itu meniatkan untuk sujud tilawah. Jadi ini seakan-akan solatnya itu yang menjadi tujuannya adalah sujud tilawah. Ningkang. Kalau solat ya solat niat. Sujud tilawah itu hal sunnah. Bisa dikerjakan, bisa tidak. Jangan itu yang menjadi tujuan. Nah, jadi Ibnu Abdis Salam mengatakan kalau itu menjadi tujuannya, batal solat. Jadi ini semata-mata menjadi tujuan hal yang sunnah. Kata Sahibul Mughni, kata pengarang kitab Al-Mughni, yaitulah yang muktamad. Nah, itu yang kuat, yang dipegang. Dan tempat khilaf pada yang lain daripada sembahyang subuh Jumat. Adapun membaca sajadah alif lam tanzil, alif lam mim. Sajadah di dalam sembahyang subuh Jumat dengan qasad sujud tilawah, maka tiada membatalkan sujud itu akan sembahyang, seperti barang yang telah mengatakan dia Balqini dan telah mempituakan dengan dia Syekhuna karena membaca sajadah alam tanzil alif lam mim tanzil
di dalam sembahyang subuh Jumat itu disunatkan. Karena ini memang ada hadis. Nabi SAW untuk sholat Jumat subuh itu rakaat pertamanya menggunakan alif lam mim sajadah. Berarti itu arab wahum la yastakbirunnya. Lanjut bangun tatajafa junubuhum anil madaji'i dan seterusnya. Balik rakaat kedua Nabi SAW selalu menggunakan hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura ila akhir surah. Jadi dua ini yang selalu Nabi lakukan di dalam subuh untuk Jumat. Maka karena ada dalilnya, ya, ada dalilnya, maka tidak sampai membatalkan. Walaupun imam itu sudah ada niatnya nanti akan ada surat sajadah yang akan kita sujud tilawah di dalamnya. Nah, karena ada dalil. Jadi selama ada dalil, maka tidak masalah. Pada marak terawih rukun pendek nah. Selama ada dalil, tidak ada masalah, tidak akan belok. Kunut misal, kan kunut itu berada di rukun pendek, di i'tidal. Tapi karena ada dalilnya, tidak masalah, tidak menjadi batal. Memang itu rukun pendek. Duduk istirahat itu rukun yang paling pendek, bukan rukun malahan. Ya. Malahan sebagian besar satu daripada kaulnya Syafi'i mengatakan tidak ada. Karena Nabi melakukan istirahat itu karena Nabi sudah mulai agak lemah di dalam duduk istirahat. Tapi duduk salat sunat tasbih, lek duduk istirahat nah harap tasbih 10. Tidak ada masalah karena dia punya dalil khusus. Pada yang ada dalilnya maka tidak menjadi membatalkan. Nah, merawat si buruk ini untuk solat yang di dalamnya akan kita baca surat sajadah terus kita niatkan hanya untuk itu, seakan-akan mengalahkan niat solatnya. Yang menjadi pikirannya adalah sujud tilawahnya, maka batal kecuali yang ada dalil. Marandan lek waktu subuh untuk hari Jumat. Nah, karena ada dalilnya. Maka jadi disunatkan. Tetapi jika dibacanya ayat sajadah dalam sembahyang dengan qasad sujud tilawah serta lainnya seperti di qasadnya serta menghasilkan sunnah sembahyang umpamanya, tiadalah batal sembahyangnya. Dan jikalau membaca orang yang sembahyang akan ayat sajadah, akan ganti daripada Fatihah, karena lemah ia daripada membaca Fatihah, maka tiada sunnah baginya sujud tilawah. Karena bahwasanya ganti Fatihah itu berdiri akan dia hukum Fatihah. Ya nih. Ternyata ya pelajari sendiri teman-teman Islam, misalnya sebut dengan non muslim, wah hafal na Iqra. Ini ayat yang pertama turun, dia hafal. Iqra juga duduk. Fatihah jadi teman pikiran ya. Taman Islam terus. Misal begitu dia masuk Islam, Fatihah dia belum bisa. Iqra juga duduk tahu ya. Nah itu dia pakai untuk menjadi pengganti Fatihah. Arakan sunat sujud tilawah itu. Nah, karena ini pengganti Fatihah, maka posisinya seperti Fatihah. Tidak ada sunnah melakukan sujud tilawah umpama. Ya. Tiada ada padanya sujud tilawah, maka gantinya seperti demikian juga. Inilah yang tersebut di dalam nihayah karena mengikut bagi imam. Bersalahan bagi barang yang di dalam Tuhfah. Nah, di dalam Tuhfah apa dalam kitab Tuhfah. Dan jikalau membaca orang yang sembahyang jenazah, ini jenazah, akan sujud, akan ayat sajadah, tiada sunnah baginya sujud tilawah, mengiringi salamnya, karena bacaannya itu tiada masyru'. Beda dengan sunatan baca ayat, ini narak. Ya, karena tidak ada disyariatkan membaca ayat, maka tidak ada di sana ayat bacaan.
Dan jikalau mendengar orang yang masuk ke dalam masjid akan orang yang membaca ayat sajadah, sunnah baginya sujud tilawah. Kemudian maka sembahyang ia tahiyatul masjid. Sujud tilawah dulu, baru sembahyang tahiyatul masjid. Namun kebetulan baru tertema dengan wahum la yastakbirun. Dia dengan bacaan dengan atau wasjud wa qtarib. Beja si ingat-ingat tu. Karena bahwasanya duduknya itu singkat dan lagi karena uzur, maka itu tiada meluputkan ia akan tahiyatul masjid. Demikianlah tersebut dalam Tuhfah dan Mughni. Adapun sujud tilawah itu sunnah di dalam sembahyang dan di luar sembahyang, maka segala rukun sujud tilawah di luar sembahyang itu 4 rukun. Jemaah kita iman jemaah. Udah sejam dia wahai dah terjuluk ni suwe-suwe ngantok betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngicanta ilmu berkah, harap manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والغلاء والزلازل ما لا يكشفه غيرك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.